Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Oke, Kak, kalau misalnya aku sendiri nih pengen cobain olahraga Animal Flow di rumah, kira-kira tuh bisa nggak sih langsung dipraktekin gitu? Atau tahapan paling basic apa yang harus aku lakukan untuk olahraga Animal Flow? Oke, kalau untuk pertama kali buat ngelakuin Animal Flow tentunya kalau bisa sih harus ada guidance-nya dulu gitu. Jadi perlu ada apa namanya instructor atau mungkin bisa ngelihat video panduannya. Nah, biasanya di Animal Flow itu mereka juga punya namanya Animal Flow on Demand. Nah, di situ kita bisa melihat panduan-panduan dari apa namanya tahapan-tahapan untuk latihan Animal Flow. Nah, kalau untuk Animal Flow sendiri dia ada 6 komponen sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tadi wrist mobilization ya, jadi kita mulai pemanasan pergelangan tangan. Terus yang kedua kita ngelakuin yang namanya activation. Nah, activation ini penting banget ya, terutama tadi yang berhubungan dengan base position dari Animal Flow itu sendiri. Ada static beast, ada static crab. Kemudian yang ketiga kita ngelakuin yang namanya form specific stretch. Nah, ini salah satu gerakan peregangan yang tujuannya adalah buat meregangkan seluruh tubuh. Nah, istilahnya ini dynamic mobility supaya nanti ketika melakukan gerakan-gerakan itu lebih luas ketika kita udah mulai lakukan flow-nya. Nah, setelah itu yang keempat kita ada namanya traveling forms. Nah, traveling forms ini ini yang dibilang orang mungkin gerakannya seperti animal karena kita memang bergerak ke segala arah dengan posisi animal itu. Ada yang dari posisi crab, posisi beast, posisi ape, terus dan lain sebagainya. Nah, terus yang kelima itu kita masuk ke switch and transition. Ini gerakan-gerakan yang sifatnya transition. Jadi gerakan ini yang nanti bisa dikombinasikan dengan gerakan stretching, bisa kombinasi dengan gerakan-gerakan yang lain yang akan menjadi komponen terakhir yaitu flow. Nah, flow ini nanti yang bikin olahraga Animal Flow ini semakin menantang gitu karena kita akan bergerak dari satu posisi ke posisi lainnya. Itu sih seperti itu. Oke, nah tapi ya tahapan basic ya, dan nggak bisa kalau misalnya berarti emang harus ikut kelasnya dulu nih. Kelas Riyadi, ikut kelas Karyadi ya. Oke. Nah, olahraga Animal Flow ini sebetulnya kalau aku sendiri jujur awam, aku baru pertama kali dengar. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri itu udah banyak nggak sih olahraga yang Animal Flow ini gitu yang digeluti gitu, selain mungkin kan kalau pertama kali di Amerika ya, dan kakak juga baru mempelajari tahun 2018. Kalau memang kita sama ratakan seperti kakak berarti baru 3 tahun gitu. Nah, sekarang perkembangannya seperti apa, Kak? Bisa dibilang kalau Animal Flow di Indonesia itu masih belum banyak ya. Saya sih ada kenal beberapa orang teman-teman yang instruktur Animal Flow juga, dan kebanyakan sih memang apa namanya belum banyak yang aktif juga gitu. Jadi memang Animal Flow ini karena dia bisa adaptasi dengan berbagai macam olahraga. Jadi kita nggak harus latihan Animal Flow secara keseluruhan, tapi kita bisa juga kombinasikan dengan latihan yang lain, misalnya latihan HIIT, latihan bootcamp. Itu kan kadang-kadang ada gerakan yang sifatnya ground based ya. Nah, itu juga bisa digabungkan dengan olahraga yang lain. Nah, kalau untuk Animal Flow-nya sendiri memang masih belum banyak karena memang Animal Flow sendiri belum pernah mengadakan workshop secara langsung yang dibuka untuk publik di Indonesia. Nah, paling ya salah satu cara untuk saya bisa mempromosikan Animal Flow itu salah satunya dengan mengadakan kelas-kelas online dan supaya nanti orang-orang bisa tertarik dan penasaran nih apa sih latihan Animal Flow. Nah, dari situ sih bisa dibilang masih baru dan mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin lebih banyak berkembang lagi. Masih belum banyak yang tahu ya. Berarti sekarang kakak juga masih terus memperkenalkan olahraga Animal Flow sendiri. Terus kalau misalnya untuk muridnya sekarang, gimana nih antusiasmenya dari yang kakak ajarkan? Antusiasmenya sih ya mereka sih suka ya. Jadi ada beberapa klien yang memang return ya. Jadi memang dia suka sama Animal Flow karena memang suka sama gerakan-gerakannya dan mereka ngerasain manfaatnya. Jadi mereka sih lebih merasa latihan Animal Flow itu lebih bermanfaat buat fungsi tubuh mereka. Apalagi kadang kalau misalnya habis kerja ngerasa encok ya atau ngerasa badannya mungkin gak enak, kadang dengan melakukan gerakan-gerakan stretching dari Animal Flow itu bisa relief rasa pain yang ada di badan mereka gitu. Jadi lebih ke fungsi tubuh mereka sendiri sih, mereka ngerasa manfaatnya di situ. Nah, kayak paling sulit ngajarin ke murid bagian apa tuh, Kak? Dari gerakan ini. Kalau paling sulit biasanya memang
awal-awal tuh rata-rata mereka bakal mengalami kesulitan, terutama koordinasi, ya. Karena ketika kita bergerak dengan kedua tangan dengan kedua kaki kita ya, itu biasanya kita lumayan bingung nih koordinasinya antara kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Ketika kita harus meminta mereka untuk bergerak, misalnya mengangkat tangan kanan dan kaki kiri atau tangan kiri dan kaki kanan ya, itu udah biasanya mulai challenging. Biasanya sih di situ awal-awal. Makanya kadang-kadang kalau memang mereka masih belum bisa, aku bakal ngasih yang regression-nya yang lebih mudah buat mereka lakukan seperti itu. Jadi disesuaikan aja dengan kapasitas mereka saat itu. Oke, nah kira-kira untuk orang yang agak sedikit berat badannya berlebih gitu, sulit gak sih kira-kira untuk ngikut Animal Flow ini? Nah, kalau sulit atau enggak sebenarnya tergantung dari histori dia latihan gitu. Apakah dia pernah olahraga atau kemampuan kebugarannya seperti apa. Bisa jadi mungkin kalau misalnya dia kelebihan berat badan tapi dia udah sering olahraga, mungkin dia bisa adaptasi. Tapi kalau misalnya mungkin baru pertama kali memang agak sedikit challenging, tapi bukan berarti nggak mungkin gitu. Masih mungkin untuk dilakukan untuk orang-orang yang mungkin mengalami overweight atau mungkin obesitas gitu. Tapi tentunya ya butuh adaptasi dan butuh penyesuaian karena kan disesuaikan lagi sama kapasitas mereka saat itu. Oke, kalau misalnya programnya kita balik lagi atau yang paling common adalah untuk menurunkan berat badan. Nah dari kita katakan berat badan berlebih untuk menuju berat badan yang ideal dengan Animal Flow. Kira-kira, memang walaupun tiap orang beda-beda ya untuk proses transformasinya. Butuh berapa lama tuh untuk kira-kira nyampe ke angka yang ideal gitu. Walaupun tetap dibarengi dengan makanan yang seimbang ya, nutrisi. Kira-kira gimana Kak? Nah, kalau untuk masalah durasi ya itu susah sih untuk ditentukan ya. Jadi kalau itu kan tergantung dari keinginan mereka juga untuk berlatih, dan kalau bisa sih Animal Flow itu jadi latihan yang sifatnya komplementari. Jadi mereka juga harus latihan dengan olahraga yang lain. Nah, kalau untuk menurunkan berat badan kan tentunya kita nggak bisa mengukur waktunya berapa lama, harus berapa minggu mencapai berat badan yang diinginkan, kan banyak variabel-variabel yang menjadi patokan gitu tentunya. Tapi yang jelas setiap olahraga, nggak cuma Animal Flow, menurut saya itu membantu menurunkan berat badan. Oke, itu menurunkan berat badan. Kalau misalkan untuk strength, naikin otot, apalagi dengan body weight, sejujurnya memang agak sedikit sulit ya untuk naikin massa otot dengan body weight. Gimana nih dari si Animal Flow ini untuk bisa menaikkan massa otot? Karena dengan dengan body weight aja agak sulit, harus dibarengi dengan alat. Gimana nih Kak? Nah, nah kalau memang menaikkan massa otot memang harus latihan beban. Ya, itu udah benar-benar ini. Kalau latihan beban atau body weight juga nggak apa-apa, kan tergantung sama tujuannya lagi. Kalau misalnya fitness goal-nya adalah buat menaikkan massa otot, berarti mereka harus angkat beban. Tapi kalau misalnya mereka pengen lebih lean, mereka bisa olahraga apapun, body weight aja juga bisa gitu. Body weight bisa, dan Animal Flow ini sebenarnya lebih ngebantu buat meningkatkan mobility untuk setiap praktisi olahraga yang lain. Jadi misalnya pelari, supaya mereka larinya lebih efisien. Mereka misalnya pesepeda, karena mereka hanya menggunakan otot-otot tertentu ya. Jadi otot yang itu yang dipakai-pakai terus, sifatnya repetitif. Kalau misalnya kita nggak latihan fungsional, itu bisa mengakibatkan cedera gitu kan. Jadi kita Animal Flow ini jadi salah satu latihan alternatif yang bisa dilakukan untuk supaya mereka tidak berisiko cedera. Dan salah satunya juga powerlifter atau mungkin mereka suka angkat beban ya. Kan angkat beban itu kan jadi bikin kadang-kadang kalau misalnya kita melakukan latihan beban aja, biasanya mereka kurang mobility atau kurang flexibility. Nah, Animal Flow ini bisa ngebantu buat badannya supaya lebih fleksibel, seperti itu sih. Oke, berarti kalau untuk body weight yang digunakan di Animal Flow ini bisa aku simpulkan bukan untuk menaikkan massa otot dari misalkan berapa persen ke berapa persen, tapi lebih ke menjaga, dan ya nggak sih Kak? Maksudnya lebih ngebenerin formnya untuk supaya naik dan angkat bebannya supaya ototnya tuh nggak tegang seperti itu ya Kak ya? Betul. Ya, memperbaiki postur tubuh, terus juga supaya ketika kita melakukan gerakan tertentu, misalnya ada kan olahraga-olahraga tertentu, misalnya tekniknya
bisa membantu untuk memperbaiki tekniknya juga ketika dalam bergerak gitu. Oke. Kalau untuk pemanasan tadi kita sempat bahas kalau misalnya animal flow ini harus dibarengi dengan pemanasan dan pendinginan supaya nggak terhindar dari cedera. Ada nggak sih khususnya mungkin untuk pemanasannya dulu nih kira-kira untuk masuk ke animal flow butuh berapa lama? 5 menit kah? 10 menit kah? 20 menit kah? Ya, kalau untuk pemanasannya biasanya sih sekitar 10 menitan ya. Jadi yang tadi wrist mobilization itu salah satunya. Terus biasanya aku juga kasih untuk shoulder dan hips mobilization karena kan nanti kita akan banyak menggunakan bahu dan pinggul kita juga. Nah, itu supaya nanti tubuh mereka udah siap ketika mereka melakukan gerakan-gerakan yang udah mulai lebih kompleks gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya tadi wrist mobilization. Nah, wrist mobilization ini biasanya walaupun ketika di tengah-tengah latihan, kadang aku juga bakal ngelakuin shoulder, wrist mobilization. Tujuannya supaya pergelangan tangannya itu lebih nyaman aja gitu. Gerakannya seperti ini nih biasanya, karena kan kita biasa begini nih, ya. Cara reliefnya seperti ini, tinggal begini aja lengannya. Gitu. Oh, oke, seru ya. Kayaknya lebih penasaran banget sebetulnya sih gerakannya. Coba nanti kita cek di Instagramnya Karyadi kali ya, gerakan-gerakan dari Animal Flow. Oh, siap, nanti kita atur. Oke, kita break lagi ya Kak. Nanti aku masih abis ini mau main game sama Kakak, mau ngasih tahu nih ada satu statement. Kakak bisa jawab mitos atau fakta dan mungkin bisa dibarengi dengan penjelasannya. Tapi saat lagi ya Kak. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.